Kecelakaan di laut seringkali sampai merenggut nyawa di Samudra Indonesia, pesisir Cilacap. Hal ini mendorong kegiatan sekolah, lapangan cuaca, nelayan di Cilacap. Simak beritanya ini. Kita lihat dari panjangnya garis pantai di Kabupaten Cilacap 201 km, panjang sekali dari batas Nusa Lombok sampai di Patibura. Dan itu kalau dihubungkan dengan Samudra Indonesia sekitar 80 km, sehingga Bapak dan Ibu dan nelayan ini penting sekali betapa ramalan cuaca menjadi sebuah kebutuhan. Tujuan utamanya mencari ikan untuk wisata, tapi yang paling penting keselamatan. Kalau zaman dulu mungkin yang untuk ramalan cuaca paling penting itu dunia penerbangan pilot gitu, sama anak muda. Sekarang kita semua butuh ramalan cuaca. Kenapa? Bukan ramalan masa depan saja, ramalan cuaca juga. Kenapa? Karena kebutuhan kehidupan kita sekarang yang menuntut kita untuk berjuang, terutama menghitung perkiraan cuaca ke depan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kalau kita melihat ada beberapa program dari BMKG yang menurut saya penting, terutama yang berkaitan dengan sekolah lapang, karena ada program-program yang menunjang berkaitan dengan aspek tadi, terutama berkaitan dengan bagaimana kita beradaptasi dengan cuaca dan berubah setiap saat. Ya, saya berharap para nelayan itu punya sebuah komando sebelum pergi melaut, ancaman yang lebih terutama terhadap cuaca. Ada beberapa cuaca yang hari ini luar biasa, misalnya ada badai di beberapa tempat, dan kalau Bapak dan Ibu lihat kemarin ada gempa besar sekali, tempatnya di Vanuatu. Vanuatu itu 2000 km dari New Zealand, di belakangnya Papua Nugini. Gempanya cukup besar, pertama 7,8 tapi di darat 7,2. Tapi kotanya luar biasa besar. Nah, kita sekarang juga ada ancaman gempa. Oh, berarti ke bahaya. Ya. Oh, warna gelombangnya ke kuning. Wah, gelombangnya ke sedang-sedang. Ya, samlitir lah begitu. Oh, ya, warna gelombangnya hijau, ya. Itu jadi dari gambar itu bisa dilihat. Nah, kalau nggak disosialisasi begini, barangkali nanti Bapak nggak tahu gambar merah apa, lapis atau apa. Ada disosialisasikan kan tahu, jadi ya nggak. Nah, Bapak bisa lihat nanti. Maaf sebentar. Baiklah, acara perubahan sekolah lapang cuaca nelayan Kabupaten Cilacap yang kedua akan segera kita mulai. Selamat datang Bapak Ibu tamu undangan di acara pembukaan sekolah lapang cuaca nelayan kedua tahun 2024 Kabupaten Cilacap. Dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom. Sebelum acara dimulai, BMKG selamat datang. Inilah stasiun meteorologi Tumbuh Cilacap. Stasiun meteorologi Tumbuh Cilacap merupakan salah satu unit pelaksana prediksi lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kantor kami beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 20 Singgara, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Dipimpin oleh Kepala Stasiun Bapak Bagus Pramujo SSI NSC yang membawahi pegawai tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Selain melakukan pengamatan cuaca permukaan, juga melakukan pengamatan udara atas dengan melepas balon atau pengamatan hilal dan pengamatan radius
Camat Cilacap Tengah, Bapak Bambang Wijosino SOS MSI. Kapolsek Cilacap Tengah, Bapak AKP Agus Triadi SHMM. Komandan Rayon Militer Cilacap Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati cuaca nelayan dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Tim BMKG, Bapak Dr. Eko Prasetyo MT yang hadir secara virtual, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 2 Ciputat, Bapak Dr. Hartanto STMM. Yang kami hormati Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cilacap atau yang mewakili, Pak Arif. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Bapak Indarto SPI Meng. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap atau yang mewakili. Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap atau yang mewakili. Kepala Basarnas Cilacap atau yang mewakili. Kepala Distrik Navigasi Tanjung Intan Cilacap, Bapak Dian Nurdiana STMT atau yang mewakili. Kepala Bandara Tunggul Wulung Cilacap, Bapak Suroso STMM, terima kasih Bapak. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cilacap atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Camat Cilacap Tengah, Bapak Kapolsek Cilacap Tengah, Bapak Komandan Rayon Militer Cilacap, Koordinator BMKG Jawa Tengah, Bapak Sukasno STPMM, Kepala UPT BMKG Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para peserta, rekan panitia serta hadirin yang berbahagia. Hadir pula secara daring dalam mengakses, membaca, menindaklanjuti dan mendiseminasikan informasi cuaca dan iklim maritim serta informasi perakiraan lokasi ikan dari sumber terpercaya yang memiliki kewenangan mengeluarkan informasi tersebut untuk para nelayan, khususnya dan umumnya untuk pengguna jasa kelautan lainnya. Kegiatan SLKN merupakan pembelajaran interaktif menggunakan metode belajar sambil praktek. Materi pokok yang akan diberikan antara lain pengenalan dan diseminasi informasi cuaca maritim, cara membaca informasi cuaca maritim, pengenalan alat observasi, dan peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Bapak Ibu yang kami hormati, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan saat ini terdiri dari 100 personil, masing-masing terdiri dari 81 nelayan yang berasal dari Kabupaten Cilacap dan 19 personil dari stakeholder dan dinas terkait. Harapan kami kegiatan SLCN ini dapat terselenggara dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Hal ini berkat kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto MSI, untuk berkenan membuka acara SLCN ini. Produktivitas beberapa tahun terakhir ya, ini kita melihat bahwa Cilacap memang betul-betul potensial. Namun kita juga melihat bahwa hasil produksi atau tangkapan itu masih bisa ditingkatkan dengan beberapa usaha yang kita lakukan, misalkan dengan memperbaiki bagaimana nelayan itu bisa mengetahui posisi ikan itu ada di mana. Kemudian kita juga bisa memperbaiki dengan
kapan atau di mana nelayan itu bisa merencanakan tentang melautnya, berapa bahan bakar logistik yang harus dibawa. Nah, dengan berbagai opsi-opsi yang saya sampaikan tadi, maka BMKG mencoba menambahkan kembali, di samping tadi disampaikan panitia Pak Bagus Pramujo sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Cilacap, kita juga memberikan semacam bekal, yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi daripada yang kita miliki atau BMKG miliki. Tentang teknologi pengamatan sudah cukup, teknologi pengolahan informasi cuaca cukup memadai. Namun untuk bagaimana menuntun para nelayan ini merubah mindset dari barangkali mencari ikan yang belum diketahui lokasinya, kita rubah menjadi menangkap ikan. Karena di dalam aplikasi yang kita berikan, Inawis namanya, itu ada potensi ikan yang keberadaannya ada di mana. Yang kedua, di sana ditunjukkan kalau saya berangkat jam sekian itu pasti, sehingga ikan ini bisa ditempuh dengan jalur mana yang akan kita lalui. Kemudian bahan bakar yang dibawa itu berapa drum. Ini sangat penting untuk manajemen ataupun persiapan dalam rangka untuk menangkap ikan tersebut bagi nelayan di Cilacap. Respon Arif Irwanto, MSI. Terima kasih Bapak sudah berkenan berkolaborasi dengan kami, dan saya mohon maaf ini tidak bisa hadir secara offline karena mengawal Nataru di beberapa tempat Bapak. Yang saya hormati Direktur Meteorologi Maritim Pak Eko Prasetyo, Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2 Ciputat Pak Hartanto, dan tentunya tidak ketinggalan anggota Komisi 5 DPR RI yang pada kali ini diwakili oleh tenaga ahli Ibu Banjarwati. Sampaikan Bu, salam kami kepada Bu Novi bahwa kami melaksanakan dan sudah didukung oleh Kabupaten Cilacap. Ya, terima kasih. Mohon untuk kembali ke ya, terima kasih. Ambil kamera dulu, foto bersama dulu, kan? Ya, sudah, terima kasih. Salam Prabu. Salam Prabu. 1, 2, 3. Terima kasih. Pertama, ini menginisiasi bagaimana perubahan mindset dari para nelayan berkaitan dengan penggunaan cuaca. Ramalan cuaca itu penting bagi pekerjaan mereka atau profesi mereka, terutama berkaitan dengan aspek bagaimana kemudian mereka harus mencari ikan. Tujuan utamanya mencari ikan, tetapi harus ada kompetensi tambahan ilmu tentang cuaca. Sehingga sekolah lapang cuaca ini sangat baik bagi para nelayan yang ada di tangkap ikan atau budidaya sama. Ini karena berkaitan dengan aspek tadi, bagaimana kemudian sekolah lapang cuaca ini bisa memberikan informasi berkaitan dengan cuaca, dengan iklim, mungkin dengan geofisika dan lain-lain. Tapi kalau ini berkaitan sekolah lapang tidak sebagai nelayan, bagaimana kemudian itu bisa mempengaruhi mereka, memperbaiki mereka punya kualitas dan mengurangi kecelakaan laut. Itu yang paling penting, kecelakaan nelayan, dan kemudian bisa mempertahankan ketahanan pangan. Itu yang paling penting.
Pak, kalau kaitannya ya, dengan kaitannya cuaca ekstrem secara umum, Pak, ini mendekati Nataru ini kan ada potensi cuaca ekstrem. Ini mungkin dari Pemkab Cilacap sendiri antisipasinya gimana nih, Pak? Ya. Jadi dari Pemkab, terutama berkaitan dengan aspek aktivitas dari para nelayan ini, kita membantu sosialisasikan dengan teman-teman dari Dinas Perikanan. Kemudian bagaimana proses ini bisa diakses oleh semua nelayan tadi. Mungkin itu, jadi kita berkontribusi juga kepada mungkin malam pacamatnya, mungkin dari lingkungan dan dari himpunan nelayan dan lain-lain yang semua bisa kita dorong menyebarluaskan. Mungkin itu. Untuk kaitannya dengan Nataru, Pak, yang cuaca ekstrem di Nataru akhir tahun ini, potensi cuaca ekstrem? Maksudnya akhir tahun mungkin dari jadi saat ini wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan, termasuk wilayah Jawa Tengah dan juga Cilacap. Dari BMKG memprediksikan bahwa sampai dengan Nataru nanti, sampai dengan 8 tahun, potensi terjadinya cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat yang pertama memonitor informasi yang disampaikan oleh BMKG, yang kedua mengantisipasi dan mewaspadai daerah-daerah yang biasa terjadi bencana atau misalnya longsor kepada masyarakat. Kami mengimbau untuk wilayah teman-teman yang akan melakukan aktivitas di pantai bukan tidak boleh, tetapi mohon berhati-hati dan waspada, ikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG, ikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui BPD agar supaya pada saat melakukan aktivitas Nataru, pembersihan dan sebagainya, terutama yang berada di pantai, hindari badan air, tapi dan terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh BPD dan waspada, tidak boleh melakukan aktivitas di badan air pada saat kondisi ekstrim, baik itu pada saat hujan dan juga pada saat gelombang tinggi. Bukan berarti kita melarang aktivitas di pantai, tapi menghindari dan mewaspadai potensi-potensi yang mungkin terjadi pada saat kondisi. Ini di seluruh wilayah pantai juga, Pak? Mungkin hanya di wilayah pantai selatan Jawa atau gimana? Wilayah pantai selatan Jawa mempunyai peluang lebih besar untuk gelombang tinggi. Bukan berarti wilayah yang tidak, karena mengingat bahwa sekarang angin baratan sudah mulai masuk, maka potensi untuk terjadi gelombang tinggi dengan potensi gelombang antara 1 sampai dengan 2 meter atau bahkan lebih di pantai selatan itu berpeluang tinggi. Ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan aktivitas, terutama pada saat pergantian tahun baru, biasanya akan masyarakat yang berkumpul untuk tetap berhati-hati dan waspada. Dari sekolah lapang ini, Pak, penjelasannya seperti itu. Iya, sekolah lapang ini, sekolah lapang cuaca nelayan adalah salah satu upaya bahwa saat ini kondisi iklim adalah banyak ketidakpastian, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah para nelayan. BMKG memiliki dan mengeluarkan informasi secara rutin terkait dengan informasi yang berkaitan dengan iklim atau cuaca di perairan, tetapi itu tidak cukup, sehingga perlu penyampaian kepada masyarakat, dan para peserta sekolah lapang cuaca lainnya juga mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan kepada orang-orang lain yang terdekat dengan yang bersangkutan. Itu bisa menyebarkan informasi dari mengingat keterbatasan kita tidak bisa menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat. Pak, terkait sekolah nelayan ini, Pak? Jadi alhamdulillah ada masukan untuk ini, Pak. Maksudnya mengenai masalah cuaca, masalah penghasilan, juga untuk mengingatkan kepada nelayan juga supaya lebih hati-hati dalam menjalankan tugas di lautan. Alhamdulillah, Pak, ada masukan yang bagus, yang jelas bermanfaat untuk kita semua. Kita semua yang menjalani aktivitas di laut, tapi senang gitu. Jadi alhamdulillah semuanya itu bisa mendalami ilmu cuaca ataupun mengenai hasil. Alhamdulillah tadi termasuknya pemerintah bagus. Pemerintah sekarang perhatian sama kaum nelayan, kaum petani, kaum buruh. Jadi sekarang ya alhamdulillah untuk rakyat Indonesia senang punya pimpinan seperti Pak Prabowo. Hati-hati dan terlibat pada lah.
mengenai masalah cuaca juga. Kita kan kaum buru nelayan, jadi harus berhati-hati, tetap berusaha. Apa aja sih Pak tadi penyampaian materinya atau prakteknya mungkin? Prakteknya mengenai itu masalah cuaca, mengenai penghasilan nelayan, peluang-peluang nelayan gitu. Berarti nanti sebelum melakukan Pak lokasi-lokasi ikan yang potensi itu ya Pak? Iya, betul. Mengenai masalah ikan yang di mana saja lah. Itu kan ada daerah sini ikannya ini, daerah sini udang, di sini apa gitu. Jadi tahu semuanya Pak ya? Tahu. Ya,